Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Didi Margono dengan NIM A1A31844 akan menyampaikan mengenai globalisasi dalam bidang politik. Globalisasi politik merujuk pada intensifikasi dan perluasan global. Proses ini menyinggung beberapa isu penting dari politik itu sendiri, seperti prinsip kedaulatan negara, dampak pertumbuhan organisasi intergovernmental, dan prospek bagi kepemerintahan regional dan global ke depannya. Proses ini juga merespon pada perubahan tatanan politik di luar kerangka negara bangsa. Globalisasi politik dianggap bisa memfasilitasi lahirnya gerakan sosial transnasional demokrasi yang dipimpin oleh Global Civic Society, sebuah struktur pemerintahan global berdasarkan idealisme kosmopolitan barat, pengaturan hukum internasional, dan jaringan hubungan antara organisasi pemerintah maupun non-pemerintahan. Hai, saya Suci Apriani dengan NIM A1A31838. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai dampak positif globalisasi terhadap perkembangan politik di Indonesia. Yang pertama, meningkatkan peranan Indonesia dalam hubungan internasional dalam menciptakan perdamaian dunia serta pulihnya citra Indonesia dan kepercayaan masyarakat internasional, mendorong terciptanya tatanan dan kerjasama ekonomi regional dan internasional yang lebih baik dalam mendukung pembangunan nasional dan merupakan sarana dalam hubungan internasional di era globalisasi bagi negara Indonesia. Yang selanjutnya yaitu nomor 2, arah kebijakan dalam pemantapan politik luar negeri dan peningkatan kerjasama internasional dijabarkan dalam program-program pembangunan. Yang selanjutnya yaitu nomor 3, program pemantapan politik luar negeri dan optimalisasi diplomasi Indonesia. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan kapasitas dan kinerja politik luar negeri dalam memberikan kontribusi bagi proses demokratisasi, stabilitas politik, dan persatuan nasional dan memperkuat kinerja diplomasi Indonesia. Kemudian yang selanjutnya nomor 4, program peningkatan kerjasama internasional. Tujuannya yaitu untuk memanfaatkan secara lebih optimal yang ada pada forum-forum kerjasama internasional, terutama melalui kerjasama ASEAN dan kerjasama multilateral lainnya dan antara negara-negara yang memiliki kepentingan yang sejalan dengan Indonesia. Selanjutnya nomor 5, program penegasan komitmen perdamaian dunia. Tujuannya yaitu untuk menegaskan komitmen Indonesia terhadap perlakuan dan perumusan aturan-aturan serta hukum internasional, mempertahankan pentingnya prinsip-prinsip multilateralisme dalam hubungan internasional, serta menentang unilateralisme, agresi, dan penggunaan segala bentuk kekerasan dalam menyelesaikan permasalahan internasional. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, saya Arnia Fitri dengan NIM A1A31804 akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Suci, yaitu mengenai contoh hubungan kerjasama politik Indonesia dengan luar negeri. Yang pertama, kerjasama Indonesia dan Australia, di mana pemerintah Australia dan pemerintah Indonesia menandatangani proyek kerjasama untuk mencegah masalah perdagangan manusia di kawasan Asia Tenggara. Proyek ini menitikberatkan pada pemberian bantuan pada aparat hukum Indonesia dalam menangani kejahatan perdagangan manusia. Yang kedua, kerjasama Indonesia antara Thailand, yaitu pemerintah Indonesia dengan pemerintah Thailand sepakat meningkatkan kerjasama di bidang pertanian, terutama ahli teknologi dan informasi, serta perdagangan, pelatihan, teknik, dan penelitian dalam bidang pertanian. Yang ketiga, kerjasama Indonesia dan Malaysia, di mana Indonesia dan Malaysia ini melakukan kerjasama di bidang perdagangan, investasi, dan energi, termasuk kerjasama subregional yang melibatkan kerjasama dalam kerangka segitiga pertumbuhan Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Indonesia, Malaysia, Thailand. Yang
Yang keempat, kerjasama militer Indonesia dan Amerika Serikat, di mana harapan ini bisa dipahami bahwa hubungan kerjasama di bidang pertahanan kedua negara memang dinamis. Kecenderungan ini bisa dilihat dari pengamatan saat Presiden Soekarno menyatakan perang dengan Belanda untuk pembebasan Irian Barat. Amerika Serikat tidak memenuhi permintaan Indonesia. Penolakan ini disebabkan sikap politik AS lebih berpihak kepada Belanda sebagai bagian dari NATO. Namun pada saat ini Menteri Pertahanan Amerika Serikat meminta dan berharap agar normalitas hubungan militer Indonesia dan Amerika Serikat yang sudah berjalan penuh dapat berlangsung permanen. Sehingga bagi Indonesia sebagai negara yang terlibat dalam hubungan internasional, hubungan ini sangat penting dan berarti besar bagi Indonesia, sehingga dapat terjalinnya kerjasama baik di bidang perekonomian, politik, dan pertahanan, dan di bidang lainnya, sehingga dampak globalisasi ini sangat bermanfaat bagi hubungan internasional. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya Aprilia Dwi Cahyati dengan NIM A1A31840. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai dampak negatif globalisasi terhadap perkembangan politik di Indonesia. Adapun dampak negatif dari globalisasi terhadap perkembangan politik di Indonesia yaitu globalisasi mampu meyakinkan masyarakat Indonesia bahwa liberalisme dapat membawa kemajuan dan kemakmuran bagi masyarakat, sehingga tidak menutup kemungkinan akan terjadi adanya perubahan arah dari ideologi Pancasila ke ideologi liberalisme. Jika hal ini terjadi, maka rasa nasionalisme dalam diri masyarakat Indonesia akan hilang. Dampak negatif selanjutnya yaitu negara-negara yang memiliki ekonomi yang kuat akan bersekongkol dalam rangka mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Hal ini tentunya akan merugikan bagi negara-negara miskin yang memiliki ketahanan ekonomi yang lemah. Dampak negatif selanjutnya yaitu penyebaran nilai-nilai politik barat baik secara langsung atau tidak langsung, seperti dalam bentuk unjuk rasa, demonstrasi yang semakin berani dan terkadang mengabaikan kepentingan umum dengan cara membuat kerusuhan dan anarkis. Dengan adanya penyebaran nilai-nilai politik barat ini, maka semakin munculnya nilai-nilai politik yang berdasarkan semangat kekeluargaan, masyarakat mufakat dan gotong royong, dan akan semakin meningkatnya nilai-nilai politik berdasarkan semangat individual, kelompok, oposisi, dan tirani minoritas. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Halo, saya Indah Pratiwi, NIM A1A31804. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai kedaulatan Indonesia di era globalisasi. Nah, kedaulatan merupakan sebuah kewibawaan atau kekuasaan tertinggi dan tak terbatas dari sebuah negara untuk mengatur seluruh wilayahnya tanpa ada campur tangan dari negara lain. Kedaulatan ini merupakan salah satu syarat berdirinya suatu negara tersebut. Konsep kedaulatan Indonesia itu menganut pada konsep berdasarkan teori kedaulatan rakyat yang disampaikan oleh J.J. Rousseau dan Montesquieu, yang dimana kedaulatan tertinggi suatu negara berada di tangan rakyat dan dipergunakan untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat, atau yang biasa disebut juga dengan demokrasi. Indonesia sendiri telah diakui sebagai negara yang demokratis yang didasari dengan adanya pemilihan umum terhadap organ-organ pemerintahan dan legislatif. Hal ini merupakan penerapan dari kedaulatan rakyat itu sendiri. Sebelum saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi semua, ku nantikan